Praktik prostitusi online belakangan ini marak terjadi di media sosial. Berbagai modus pun dilakukan mucikari untuk menjebak para korbannya. Seperti yang terjadi di Sleman, Yogyakarta, seorang mahasiswa menyambi sebagai mucikari, merekrut dan menjual korbannya di jejaring sosial Facebook. Dalam menjalankan aksinya, pelaku berpura-pura membuka lowongan pekerjaan sebagai terapis pijat, namun justru dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial. Para korban dijual kepada lelaki hidung belang seharga Rp500.000 hingga Rp800.000. Namun aksinya tersebut akhirnya terungkap. Polisi menangkap pelaku AP alias Kuyang di salah satu hotel kawasan Cebongan, Sleman usai mendapat laporan dari korbannya. Lalu apa sebenarnya alasan pelaku nekat melakukan bisnis haram tersebut? Benarkah kebanyakan pelaku prostitusi online disebabkan karena terjepit masalah ekonomi? Saksikan terus kabar siang di lokasi hari ini. Kabar siang di lokasi kali ini akan membahas mengenai kasus prostitusi online yang melibatkan seorang mahasiswa di Melati, Sleman, Yogyakarta. Saya pun akan menunjukkan kepada Anda beberapa barang bukti yang sudah berhasil dikumpulkan oleh pihak kepolisian ketika kasus ini diungkap. Ada beberapa barang bukti, alat kontrasepsi, ada sejumlah uang, ada telepon seluler begitu yang sudah berhasil diamankan ataupun dibawa oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti. Dan kasus ini pun bermula ketika ada patroli cybercrime dari Satreskrim Polsek Melati, Sleman, Yogyakarta beberapa waktu yang lalu. Dan kasus ini juga sudah berhasil diungkap. Ada seorang mahasiswa yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Barang bukti ini ditemukan di lokasi ataupun di sebuah hotel di Melati, Sleman, Yogyakarta ketika ada transaksi antara korban dan juga pelanggannya begitu. Kapolsek Melati, Sleman, Yogyakarta sudah bersama saya, Pak Kompol Haryanto. Ya. Pak Kompol Haryanto, seperti apa ini untuk kasus prostitusi online ini? Ya, terima kasih. Untuk kasus prostitusi online ini adalah suatu keberhasilan dari Cyberreskrim Polsek Melati dalam mengungkap perkara ini. Diawali kita pada tanggal 4 Juli, anggota Reskrim Polsek Melati melakukan patroli cyber dan dengan membuka akun Twitter Citra Jogja, kemudian mendapatkan info, mendapatkan akun tersebut untuk melaksanakan ada kegiatan prostitusi online. Kemudian kita dalami, setelah itu kita lacak dan alhamdulillah bisa kita temukan korban di suatu hotel. Pak, yang menarik dari kasus ini ataupun yang bisa menjadi perhatian masyarakat adalah ini dilakukan melalui online gitu. Bahkan pelaku dan juga calon korbannya belum pernah ketemu sebelumnya. Seperti apa sih kemudian dari pihak kepolisian melihat kasus ini? Baik, setelah kita kembangkan dari yang saya sampaikan tadi, memang antara pelaku atau mucikari dengan korban ini tidak saling mengenal dan mereka hanya melalui Twitter tersebut. Kemudian korban diiming-imingi pekerjaan untuk menjadi mesek, tukang pijat dan mendapat imbalan. Namun akhirnya faktanya yang dialami korban bukan seperti itu. Dan ternyata mereka menjual korban tersebut. Pak, kalau dari perkembangan saat ini, adakah pelaku-pelaku lain yang dimungkinkan juga terlibat? Dan juga untuk korbannya sendiri dari kalangan mana sih Pak? Kalau sudah bisa ada yang sudah diperiksa sebagai saksi mungkin? Baik, kita sudah periksa pelaku. Ini memang melakukan tindak pidana prostitusi online itu dia lakukan sendirian. Kemudian sampai saat ini pihak kepolisian Polsek Melati sudah memeriksa 5 saksi dan korbannya dari kalangan mahasiswa. Biasanya untuk kasus prostitusi online ini kan juga seperti atau sudah masuk dalam kategori perdagangan manusia, bukan Pak? Baik, akan kami sampaikan untuk prostitusi online ini sudah masuk dalam pasal 2 ayat 1 atau pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
tentang perdagangan manusia, tindak pidana perdagangan orang atau pasal 296 KUHP, kemudian ancaman hukuman minimal 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Terima kasih Pak Kapolsek Melati atas informasinya. Saya juga akan berbincang dengan tersangka. Ada mahasiswa berinisial AP yang saat ini sebagai muncikari begitu dan sudah beroperasi kurang lebih berapa Mas? 1 bulan belum ada. Kurang lebih 1 bulan belum ada beroperasi. Dan Mas AP ini dari Jogja atau mahasiswa dari Jogja? Iya. Mas boleh diceritain untuk awalnya itu sendiri seperti apa sih hingga akhirnya saya ada usaha seperti ini gitu, atau mungkin dari teman yang ngajak atau seperti apa? Ya ditawarin temen gitu, dikasih tahu. Iseng-iseng aja lah. Ada teman yang nawarin atau ada teman yang ngajarin begitu? Iya. Kan ini kan masih sekolah, masih kuliah gitu ya. Seperti apa sih kemudian keberaniannya saya mau ditawarin oleh teman saya seperti ini gitu. Itu gimana itu untuk alasannya gitu? Cuman iseng-iseng aja. Nggak ada niatan lain. Sudah berapa kali mungkin atau baru pertama? Baru pertama. Untuk korban, calon korbannya sendiri, Mas Abe mengenal nggak nih? Tidak mengenal sama sekali. Tidak mengenal sama sekali. Bertemunya seperti apa Mas, bisa diceritakan untuk awalnya misalnya nih dapat pelanggan gitu? Lewat Facebook, terus ke WA. Dah. Kalau udah janjian gitu? Lewat WA. Janjiannya lewat WA, bisa ketemuan gitu? Enggak, belum pernah ketemu. Untuk fotonya, nih udah dapat dari korbannya dulu atau gimana Mas? Foto yang diupload itu Mas sendiri sama temennya atau korbannya juga, korbannya tahu? Korbannya yang ngasih, bukan saya. Korbannya tahu nggak kalau fotonya di-upload? Tahu kan, udah kesepakatan. Jadi memang sebelum mengupload itu udah ada kesepakatan ya? Udah tahu semua ya. Nggak pernah maksa. Terima kasih Mas Ape. Terima kasih juga Pak Kapolsek. Saat ini juga sudah dilakukan pengembangan penyidikan. Proses selanjutnya penyidikan ya Pak ya. Proses selanjutnya adalah lanjut ke tahap pertama, pemberkasan tahap pertama. Dan masih akan terus dilakukan pengembangan penyidikan oleh pihak Polsek Melati Sleman Yogyakarta mengenai kasus prostitusi online yang melibatkan seorang mahasiswa berinisial AP, dan saat ini pihak kepolisian juga masih menetapkan 1 tersangka dalam kasus ini. Kabar siang di lokasi sesaat lagi masih akan berbincang dengan narsum lain, namun sesaat lagi pemirsa tetap bersama kami. Pemirsa masih bersama kami dalam kabar siang di lokasi kasus prostitusi online. Hingga saat ini masih terus didalami oleh pihak Polsek Melati Sleman Yogyakarta. Saya akan berbincang dengan kriminolog dari Universitas Islam Indonesia. Setelah sebelumnya kami juga sempat berbincang dengan Kapolsek Melati dan juga tersangkanya. Saya akan langsung berbincang nih pemirsa, bagaimana kemudian dari sisi kriminal atau seorang mahasiswa yang terlibat atau menjadi tersangka dalam kasus prostitusi online. Ibu Aroma Elmina, Ibu, bagaimana kemudian kasus prostitusi online ini secara umum gitu yang melibatkan mahasiswa terutama? Ya, jadi kita tahu bahwa prostitusi itu bukan hal yang baru di dalam masyarakat kita, dan sekarang perkembangan teknologi membuat modus itu jadi semakin berkembang. Sehingga salah satu media yang digunakan adalah melalui media prostitusi online. Dan informasi ini membuat akses jadi lebih terbuka dan orang lebih mudah untuk memperoleh melalui media elektronik maupun dari media sosial. Ibu, kalau kita melihat dari pengakuan tersangka yang mengaku bahwa dia terinspirasi dari orang lain begitu, dari temannya atau dari orang lain yang bisa membuat dia memiliki ide seperti ini, itu bagaimana Bu? Kalau saya melihat dalam kasus tersangka ini,
motifnya bukan hanya sekedar ekonomi saja, tapi saya melihatnya awalnya sebagai peluang bisnis, sehingga dia menangkap bahwa peluang bisnis ini kalau bisa dikembangkan kenapa tidak gitu, dan ternyata berhasil kan, bisa berjalan dengan yang sesuai yang dia diharapkan. Dan yang kedua kan biasanya kalau mahasiswa kan dia lebih pinter ya. Jadi kreativitas mereka untuk menggunakan jaringan ini kenapa tidak dicoba dengan membuat satu ide dengan menjerat korban, dan ternyata ide tersebut berhasil gitu. Bu, kalau dari sisi korbannya atau dari sisi perempuannya itu sudah tahu bahwa akhirnya bukan menjadi tukang pijat ataupun terapis gitu, namun menjadi, mohon maaf, PSK ataupun menjadi korban dalam prostitusi online seperti itu. Kemudian gimana melihat dari sisi korbannya begitu, Bu? Iya, jadi kalau ini yang disebut dengan oleh William Ryan sebagai blaming the victim. Jadi dia dalam posisi yang dia sudah tidak memiliki daya tawar, lalu kemudian dia menjadi korban kedua yang disalahkan atau yang disebut dengan the secondary victimization. Itu yang tidak kita harapkan. Jadi ketika awalnya dia niatnya karena lowongan kerja sebagai panti pijat, tapi ternyata kan dia dipekerjakan secara melakukan hubungan seksual transaksi online, dan itu tidak seimbang ya, artinya dia tidak memiliki daya tawar, apalagi biasanya kan perempuan ya yang menjadi korban dalam hal ini. Dan yang juga dapatkan saya informasi adalah korban ini usianya muda, masih produktif, bahkan ada yang masih mahasiswa juga, Bu. Ini gimana? Ya, sekali lagi memang situasi pandemi ini membuat orang jadi ingin kaya secara instan juga, membuat orang juga karena pengen mendapatkan uang tambahan. Tapi jangan lupa juga ini peran pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik yang melibatkan keaktifan mahasiswa, saya kira perlu untuk dilakukan. Kejenuhan di dalam penggunaan proses perkuliahan dengan menggunakan metode daring itu kadang membuat pilihan kegiatan itu jadi sedikit, sehingga mahasiswa rentan untuk menjadi korban. Terima kasih Ibu Aroma atas informasinya. Masyarakat harus lebih kritis. Itu adalah poin yang ditekankan dalam menghadapi ataupun ketika kita menemui akun-akun media sosial yang mungkin menawarkan pekerjaan, lowongan pekerjaan yang di dalamnya ternyata ada modus lain begitu. Dalam kasus prostitusi online yang terjadi di Melati, Sleman, Yogyakarta yang melibatkan mahasiswa dengan modus menawarkan lowongan pekerjaan ini, memang menjadi salah satu perhatian gitu dari salah seorang kriminolog, karena ini bisa jadi di dalamnya adalah melihat peluang bisnis di dalamnya. Oleh karena itu lagi-lagi kita juga dituntut agar lebih teliti begitu dan tidak mudah percaya pada orang baru, terlebih belum pernah ketemu begitu. Kabar siang di lokasi sampai di sini. Kami masih memiliki informasi lain dalam kabar siang sesaat lagi bersama rekan-rekan kami di Jakarta.